berfirman. Yang pertama adalah surat Al-Alaq, yang kedua surat Al-Muzammil, yang ketiga surat Al-Mudassir. Perintah pertama kepada Nabi Muhammad SAW terdapat di dalam surat Al-Alaq. Perintah di situ Bapak Ibu kepada Nabi Muhammad adalah perintah Iqra. Wahai Muhammad, kata Allah, bacalah. Di dalam kajian tafsir Bapak Ibu yang berbahagia, perintah membaca itu di dalam Al-Quran tidak sekali, dua kali, tiga kali, berulang-ulang kali. Bahkan di dalam surat Al-Alaq ini perintah membaca itu 2 kali. Ibu ya, 2 kali. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Kenapa perintah Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu perintah membaca? Karena membaca ini membuka pintu ilmu. Dan membaca itu Bapak Ibu bukan hanya sekadar membaca secara lahir saja. Bahkan Bapak Ibu membaca itu kan ada 3 tu. Ada membaca nan tasure, ada membaca nan tasire, ada membaca nan tasuru guys. Kan santiang tu bu. 3 macam tu bu. Jadi kaji ko ada kaji lahir, ada kaji batin. Ada lo kaji ko nak nampak, ada lo nak nampak. Kan seperti itu yang bahagia. Dan itu maknanya Bapak Ibu, makna membaca tadi, bacalah. Ada nan bisa awak baca itu nan tasuri, nan nampak ibu. Ada lo nan tasiri itu nan tak nampak. Bisa dibaca lah Bapak Ibu yang berbahagia. Tanda kita orang yang hebat membaca. Nanta sirik jo nanta suruh tu Bapak Ibu, di situ kehebatannya orang beriman. Jadi dia awak Bapak Ibu orang beriman ko kaji ko ndak nampak saja ibu apa. Ada ndak nampak. Kalau orang kafir bagi mereka itu nampak sajanya tu. Kalau tak nampak di mereka Tuhan mereka di depan mereka tidak akan sembah. Lupa. Diletakkannya Tuhannya di muka dulu tuh. Baru mereka melaksanakan ibadat katanya. Bekolah sudah melaksanakan ibadat tu Tuhan tu letak balik. Dia awak Bapak Ibu tidak perlu seperti itu. Memang Bapak dan Ibu beribadah sebentar kok nampak Tuhan Bapak dan Ibu. Nampak Tuhan Bu? Itu makna Iqra. Bacalah yang nampak, bacalah yang tidak nampak itu. Maka kajian orang beriman itu yang berbahagia adalah ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Ada yang bisa dicaliak, ada yang tidak bisa kita lihat Bapak Ibu. Dan disitulah Bapak Ibu kesempurnaan iman kita terhadap yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah subuh rahimakumullah.
Kemudian dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, orang-orang yang sentiang-sentiang membaca tu, yang sudah mengamalkan ayat Allah yang disebut dengan Iqra tu, Bapak Ibu, itu hidup mereka di dunia ini termasuk orang-orang al-arifun, manusia-manusia yang arif lagi bijaksana. Orang yang arif bijaksana, Bapak Ibu, itu orang yang mempunyai perasaan yang sangat halus terhadap yang maha kuasa Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadir je kita ke masjid ku, Bapak Ibu, enak. Bahkan mungkin Bapak Ibu alun masuk waktu solat lain, kita lah tiba di masjid. Amud itu Bapak Ibu, hebatnya kita orang beriman. Itu orang yang cerdas seperti itu. Itu orang yang santiang membaca itu tu, Bu. Sebabnya lah tahu Bapak Ibu, jam sekian nyo mesti melaksanakan ibadah. Itu tandanya manusia arif, tandanya manusia yang beriman. Kalau orang yang tidak pandai membaca, Bapak Ibu, orang yang tidak pintar dalam membaca itu, lah azan mana muazzin di masjid ada yang bagi enak. Nyo lu juga gara tu tandanya nyo ndak ada mempunyai jiwa kearifan terhadap Allah, Bapak dan Ibu yang bahagia. Kita Bapak Ibu orang Minangkabau, orang yang arif lagi bijaksana. Tahu dirantiang nang kaman cucuk, tahu dilangi nang kamai empuk. Itu Bapak Ibu luar biasa itu. Aku yang dikatakan oleh Allah dengan Iqra, orang yang hebat membaca, Bapak Ibu. Makanya ucapan kalimat-kalimat, Bapak Ibu, orang Minangkabau perlu pentafsiran, perlu penjelasan, Pak. Tidak seluruh kita Bapak Ibu enak. Kadang-kadang ada disampaikan di nenek mama tu, kadang kita tidak ngerti deh. Ya, Bu. Kalau nenek mama sama nenek mama tu ngerti tu, Pak. Kalau awak orang awam ke, Bu, ya, kadang tidak ngerti. Karena jemaah rahimakumullah, awak orang Minangkan sudah terlatih sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpegang kepada syarak itu, Bapak Ibu yang berbahagia, yang berpegang kepada Al-Qur'an. Untuk majai orang Minangkabau jo Al-Qur'an ko, Bapak Ibu yang berbahagia, enak. Ikulah yang dikarajokan dek ulama-ulama dahulu, Bapak Ibu. Maka kalau kini Bapak Ibu lah dibacakan ayat Al-Qur'an, kawak sebagai orang Minangkabau indak jo mengerti lai. Itu berarti kita Bapak Ibu lah hilang kearifan dan keimanan itu di dalam hati Bapak dan Ibu yang bahagia. Maka perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 kali, Iqra. Sudah tu adalah Iqra balik Bapak Ibu. Makna 2 kali Iqra di dalam surat Al-Alaq, Bapak Ibu yang bagi apa? 2 kali membaca, 3 kali, 4 kali, 5 kali membaca ke Ibu Bapak, tidak bisa sekali 2 kali, berulang-ulang kali. Maknanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, mengaji, kalau kaji ko perlu diulang-ulang. Apa kaji? Dek baulang bahasa jalan. Dek Bu, lah jalan-jalan ke masjid ko tadi. Bako jalan. Bako jalan. Dek lebar tampu tori. Orang-orang nan pamalai ke masjid ko nak nampak jalan ke masjid. Kenapa? Jarang ditempuh. Jalan kalau jarang ditempuh, asam main nak tanggung-tanggung ada. Anak muda-muda kan tak nampak jalan ke masjid dia. Kenapa? Muda-muda jarang ke masjid, Bapak Ibu. Makanya tak nampak jalan.
Dia apa ibu awak kadang-kadang kan lah kabur-kabur cima tu dak. Tapi jalan ke masjid nampak je le. Ha? Nampak je le, Bu. Luar biasa bapak ibu. Ulang tadi. Dan perintah membaca di dalam surat Al-Alaq itu bapak ibu menandakan apa? Bahwa umat Islam ini jadilah manusia yang cerdas, jadilah manusia yang arif, jadilah manusia yang memakai perasaan yang halus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Satu bapak ibu. Yang kedua, perintah Allah itu terdapat di dalam surat Al-Muzammil. Perintah pertama, perintah membaca. Perintah kedua, apa bapak ibu yang berbahagia? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Perintah Allah yang kedua terdapat di dalam surat Al-Muzammil bapak ibu apa? Qumil laila illa qalila. Hidupkanlah malam itu kata Allah illa qalila, walaupun sedikit. Jadi perintah pertama, perintah membaca. Perintah kedua, melaksanakan ibadah malam, solat malam. Ini bapak dan ibu dalil tentang qiyamul lail, untuk mendirikan malam bapak dan ibu yang bahagia. Kenapa di dalam surat Al-Muzammil ini bapak ibu perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW qumil laila illa qalila? Ingat bapak ibu, solat malam itu solat yang paling berat. Berapa macam solat malam itu, Bu? Solat tahajud, solat witir. Ibu ya, kalau tahajud itu kan mesti malam, ya Bu. Wa minal laili fatahajjat bih. Itu bapak ibu yang bahagia. Kalau kita lah mendirikan malam bapak ibu, maka seluruh ibadah-ibadah yang lain itu akan menjadi ringan. Cubalah. Sedangkan tengah malamnya kita lah bangun untuk solat malam. Solat subuh bapak ibu yang berbahagia, barik bu? Tidak barik. Bakun tidak barik karena kita lah bangun tengah malam. Solat subuh tu bariknya bapak ibu enak karena awak tidak qiyamul lail. Kalau kita solat malam, solatul lail, solat tahajud, dipastikan solat subuh bapak ibu itu terasa nikmat. Makanya bapak ibu perintah Allah itu qumil laila illa qalila. Dirikan dan hidupkanlah malam itu. Biasanya ibu bapak kalau awak tua-tua kok kalau jarang lalu tu le. Kita kalau banyak berjago. Allah sudah katakan di dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata Allah, lambung-lambung orang beriman itu jauh dari tempat tidurnya. Itu buktinya bapak ibu, kita orang beriman ko setiap malam melaksanakan solat malam.
Kan Nabi ibu bapa alun ada perintah solat wajib ni bu. Yang ada perintah kepada Nabi adalah solat malam. Solat malam ibu. Makanya kepada Nabi Muhammad SAW, oleh Nabi dia wajibkan kepada dirinya. Kalau kawak ibu bapa, solat malam kau tak wajib pak. Tapi bapak dan ibu, kalau tak bangun awak tengah malam tu ada sesuatu yang kurang di diri kita bapak ibu. Tandu awak lah tak biasa. Tapi bukan wajib. Bagi Nabi bu, wajib pada dirinya. Tidak dia wajibkan kepada umatnya pak. Bayangkan bapak ibu, kok wajiblah solat tahajud kuah, mungkin banyak dosa manusia. Ibu ya. Karena waktunya bapak ibu, sulusul lail kata Allah, sepertiga malam. Bagi orang gaib kita bapak ibu nak nan solat malam kuah lama jadi kebiasaan. Sangke awak dulu ibu ya, awak lu jago leh. Tu orang gaib awak lah solat malam tadi. Hati bolu dah awak kini leh mudah itu je bu ya. Alun jago anak-anak tu kita lah solat malam. Ya bu. Aduh kita nak banyak lalu. Lewat apa yang bahagia. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qumil laila illa qalila. Nan makna illa qalila tu Bapak Ibu, sekurang-kurangnya solat malam itu 2 rakaat. 2 rakaat tahajud, sekurang-kurangnya 1 rakaat solat witir. Bulia solat sarakaat ustaz, bulia solat ana moyo. Latas sasak waktu tu pak, cukup sarakaat saja. Sakit teklau waktu subuh masuk ya, cukup sarakaat. Bapak dan ibu yang berbahagia, aku perintah. Kemudian jemaah rahimakumullah, perintah yang ketiga yang terdapat juga dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Apa perintahnya Bapak Ibu? Bacalah Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, selesai kita dari solat malam, lah tahajud kita Bapak Ibu, lah ditutup dengan witir. Kalau wak cari urutan ayat ku Allah, sesudah kalian tahajud, selesai witir, kemudian bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran itu. Waktu yang paling bagus Bapak Ibu adalah untuk membaca Quran ini adalah memang di malam hari. Selesai tahajud, selesai witir, kemudian bacalah Al-Quran. Ini Bapak Ibu, warattilil Qur'ana tartila. Jadi kita Bapak Ibu enak selesai waktu tahajud, selesai witir tu jangan lalu sekali. Kok dapat Bapak Ibu waktu tu kan kita manfaatkan sampai bersambung dengan waktu salat subuh Bapak Ibu. Jadi barantinya awak baca Quran tu beko waktu subuh lah masuk. Ibu ya, betapa hebatnya ibadat kita pada orang bagi. Inilah yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak dan Ibu. Itu kan jalik urutannya Bu ya. Kalau kita solat tahajud Bapak Ibu yang berbahagia enak, bara rakaat disadarkan ke kita. Sampai 20 rakaat silakan. Setelah 20 rakaat witir, setelah witir baca Al-Quran lagi. Selesai baca Quran, waktu subuh masuk. Jadi tidak ada kesempatan untuk laluk-laluk sudah tahajud tu lebu. Kalau dipikir lama laluk sudah tahajud tu paling lama laluk tu. Ibu ya, dah tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, bantai laluk tu paling lama tu pak.
Tapi ingat Bapak Ibu yang berbahagia, kalau anda awak amalkan waratil Qur'ana tartila, Bapak Ibu ingat, selesai tahajud, selesai witir tanpa baca Quran, dipastikan Bapak Ibu tak kalau jo sembahyang subuh tu beko Pak, bisa Pak solat subuh jam 6 beko tu. Betul Pak? Jadi bersambung-sambung sajalah Pak. Jangan terputus ibadah malam tu Ibu Bapak, bersambung dengan solat subuh. Takkan tu betulnya Bu? Bapak dan Ibu yang bahagia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah malam ni Bapak Ibu, apa keterangan dari istri Nabi Bapak Ibu? Saya lihat baginda Rasul ini, beliau tetap qiyamul lail, solat malam. Jambaralah beliau kolaluk. Jadi waktu malam tu Bapak Ibu, itu waktu terbaik melaksanakan ibadah. Dalam hadis kita kutip Bapak Ibu, hadis yang sering disampaikan Bapak Ibu oleh ulama kita. Apa kata Nabi SAW? Alaikum bi qiyamil lail fa innahu adabus solihin. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu qurbatu ila rabbikum. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu yukaffiru sayyiatikum. Solat malamlah kalian, kata Nabi, tanda kalian orang soleh, tanda kalian adalah orang yang beradab. Kalau lalu gadang je awak tak beradab nama itu. Lalu dari Sudaisa sampai jam mana? Sampai jam mana Bu? Tak jago-jago. Tu manusianya tak beradab untuk itu. Tak berarti nama itu. Satu. Yang kedua, kata Nabi, kalau kalian solat malam, kalian pasti merasakan paling dekat dengan Allah. Ketika tahajud, ketika witir, ketika kita membaca Al-Quran, itu paling dekat dengan Allah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Yang ketiga kata Nabi, fa innahu yukaffiru sayyiatikum. Sesungguhnya kata Nabi SAW, kamu melaksanakan solat malam itu, tahajud, witir tambah baca Quran, yukaffiru sayyiatikum. Semua dosa dan kesalahan kamu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikut Bapak Ibu. Lah, itu terdapat dalam surat Al-Muzammil. Ingat Bapak Ibu, perintah yang paling banyak tu Bapak Ibu dari Allah kepada Nabi itu terdapat di dalam surat Al-Mudassir. Abu bayarnya berurut kah? Al-Alaq, Al-Muzammil dan surat Al-Mudassir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudassir. Perintah pertama Bapak Ibu apa? Kum. Berdirilah kamu wahai Muhammad. Kalau tadi Bu, sama itu. Kumil laila, kukum mulia. Kalau tak di surat Al-Muzammil, Allah perintah Nabi berdiri untuk solat malam. Kalau di surat Al-Mudassir ni Bapak Ibu, Allah perintah Nabi kum ke Allah. Manga fa'anzir, wahai Nabi kata Allah, beri peringatanlah umat manusia ini. Jadi apa Ibu? Surat Al-Alaq itu perintah ke pribadi Nabi membaca. Al-Muzammil ke pribadi juga Bu. Pertama perintah solat malam, yang kedua perintah baca Al-Quran. Lah kue nan dua ku Bapak Ibu enak. Iqra Allah, solat malam sudah terdiri, kemudian baca Quran pun sudah, Allah. Fa'anzir, ingatkanlah manusia itu kepada Allah.
Ini perintah berdakwah. Kita lihat Bapak Ibu, ayat ini dijelaskan lagi oleh Allah di ayat yang lain. Kata Allah Bapak Ibu, wa anzir ashiratakal akrabin. Ingatkan orang-orang yang terdekat dengan kamu. Bapak Ibu. Jadi manganan manusia ko bu yo, cari orang nak jawab dulu. Kamen itu dulu. Siapa yang paling dakik jawab bu? Siapa yang paling dakik jawab di dunia gua? Siapa? Suami. Yo paling dakik bu yo? Tak perlu lama baca paling dakik lain. Ada. Nampak lendake pertama tu awak jo ayah ibu awak. Tak? Bukti jo ibu awak paling lendake aja. Awak jo ayah ibu awak. Buktinya. 9 bulan awak dalam parui ama awak bapa ibu. Ya tak? Kama jo mak waktu dia bawa kita bu. Ya bu. 9 bulan tu ibu ya. Nak pernah awak ditinggal-tinggal anu pak. Baral kadakiknya tu. Dia orang kayak gitu. Kemudian suami istri. Kata Allah, kalau kamu akan memperingatkan manusia itu, lihatlah orang yang dekat dengan kamu dulu. Kanan itu dulu. Kamen itu dulu kata Allah. Jangan sampai keluarga terdekat itu tidak taat sama dengan kamu. Mesti taat dengan kamu. Ikut tanggung jawab dalam keluarga Bapak Ibu. Tak main-main ni kau. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibu yang bahagia, beliau dilahirkan oleh Allah di Makkah Ibu yang bahagia, beliau mesti mengamen keluarganya dulu. Ura-ura nak jawab tu. Abang kecil ibu tadi suami isteri. Jago awak, jagoan beliau. Kasuruh awak, bawa beliau. Apa ibu mau ditunjuk? Enak. Awak kan mau deko ya pak? Enak. Ladeng kanan ustaz ladeng ingin. Ndak je doh. Ndak sadar jo. Ndak mau taat. Kewajiban kita kata Allah. Fa'anzir, ingatkan. Kanan. Kalau ayat ini Bapak Ibu, kalau seandainya tidak kita amalkan, ikulah Bapak Ibu nampak yang baik urusan kita di akhirat nanti. Kita Bapak Ibu akan ditanya tentang keluarga kita nanti di akhirat. Ditanya. Bunyi hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian kata Allah, kata Nabi, akan ditanya nanti di akhirat tentang orang-orang yang menjadi tanggung jawab kalian itu. Ndak ada lo di situ Bapak Ibu. O sagan, o takui, o malu. Ndak ada lo. Itu dulu di kamen. Kadang awak kan pembonsan. Ladeng kanan ustaz, ladeng ingin ustaz, ndak namu juo. Yulah ya awak kanan tu indak. Lai bo. Yo saling mengingat ke bu. Ku apa ini bu? Wa anzir ashiratakal akrabin. Makanya Nabi Nuh alaihissalam nyokanan anaknya, nyokanan istrinya. Oh ndak namo jo, silakan. Tak ada masalah dah.
Oh sasia lah. Tentu dia mau kelas saya kecil Nabi Nuh. Masuk narko lah. Are. Tu ibu. Pangan apa ibu? Nabi Muhammad lah di kanan keluarga ibu. Abu Lahab, Abu Jahal, tu kan di kanan keluarganya. Lalu sampaikan kepada Nabi Muhammad. Namun mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintah oleh Allah. Mereka tidak dapat hidayah. Bayangkan bapak ibu orang-orang yang dakik jo Nabi saja tidak dapat hidayah. Namun tugas Nabi lah selesai. Suami istri, kemudian awak jo anak bapak ibu yang berbahagia. Enak, awak jo orang gaib, bapak ibu saling mengingatkan. Nampal yang bari ibu bapak, awak menganan anak awak kuah, anak-anak tu. Bapak ibu menganan anak di zaman dulu, jo zaman kini beda pak. Beda pak. Kalau dulu orang gaya awak pak mencali awak tu ah. Baik sekali. Mencali saja tu ah. Itulah makna tersirat tu pak. Mencali orang gaya awak tu ah. Apa ini? Kan tak perlu orang. Woi, orang pergi ke surau lain. Tak perlu dah bu. Hebatnya dulu Bapak Ibu. Semakin maju zaman Bapak Ibu, manganan keluarga tu semakin baik tantangan Bapak Ibu, semakin baik. Alai tekanan ibu apa anak-anak ya yang ada di rumah awak kini tu ah. Lai tabau dapat ibu mereka ke surau. Lai tabau ke surau. Aku barik. Berarti awak alun samprono mengamalkan ayat fa anzir alule. Dulu bapak ibu orang gaya awak dirinya tangan awak bau dua. Mari bau dua. Surau. Buka Al-Quran, baca Quran ngaji. Ini lainnya orang gaya kecil ibu. Lain orang gaya. Kau semakin baik bapak ya. Aku tua. Aku pengakuan bapak ibu. Tua tu. Dan ingat bapak ibu yang bahagia, keadaan awak kini ko ya, manusia semakin jauh dari Allah. Manusia semakin tidak mau mendengarkan apa yang diperintah. Ini bapak ibu yang bahagia. Semakin berat sekarang. Masih lengah. Jadi seandainya bapak ibu enak kita umat Islam ko tidak berbenah diri do, maka ke depan bapak ibu agama ku bisa habis. Habis bapak ibu. Orang-orang kafir mereka sengajakan umat Islam ni jauhkan mereka dari Islam, jauhkan mereka dari Allah, jauhkan mereka dari masjid, jauhkan mereka dari majlis-majlis ilmu. Tu santiang orang kafir aku gini. Solusinya pak, kalau kita koyo basamu-samu di sekolah, di masjid, di rumah, makanya bapak ibu yang bahagia mempeluan masyarakat ko peluan rumah. Rumah pertama yang dipeluan tu rumah tangga dulu. Sapakai suami istri mendidik anak ko menganak anak ko. Sudah tu sia inyeknya, neneknya. Kadang-kadang dulu di rumah ko ibu bapak yang berbahagia enak. Orang gaib kari tiba dia nenek je inyek ya. Itu nak ada lapih lah tu. Palapih je juga. Kalau apa ibu sayang ke cucu dapat itu doh. Sayang ke anak dilacui anak tu. Sayang ke cucu kepangan cucu tu bu. Lapi ya bu. Awak malacui orang gaib malapi apa ni neninya malapi.
Buka suitnya wayu sa pakai awak tu. Atau masuk bapak ibu yang lagi enak perangkat-perangkat di kampung kuah. Kalaulah seluruhnya bapak ibu yang berbagai enak, orang gaib, nenek mama, tokoh masyarakat yang ada di kampung kuah mendidik menganan anak kemanakan bapak ibu yang berbagai, kamu yakin itu perubahan itu? Ini pak, tiba dawa lekere, tiba dawa maknya nyebel-bel anak kuah. Apa kare dan namanya? Nan yang tiba kira amak itu dan nak dapat ya. Ala pe boleh. Begitu dia berbagi. Fa anzir kata Allah ingatkan keluarga terdekat itu ada. Orang-orang yang dakik Jawa tu. Tu dulu apa itu. Kadang tiba di guru anak murid di kanan, anak sendiri di kanan. Parah doa. Anak orang jadi orang, anaknya dia jadi baruak. Bapak guru, babu guru ya. Anak orang ke surau dia nyo, anaknya kalapau dia nyo. Baca itu. Tantangan dakwah terberat itu adalah memang di rumah tangga. Makanya Nabi Bapak Ibu mendakwai keluarganya tu, mendakwai orang-orang kampung tu Bapak Ibu itu paling baik Bapak Ibu. Namun bagi siapa tadi, awak ndak boleh putus asa, ndak boleh bonsan. Oh ndak ada perubahan kini, mudah-mudahan besok. Kanan lebih besok balik. Ndak ada perubahan kanan lu balik, kanan balik, kanan balik. Sekalipun mereka sudah hidup berumah tangga Bapak Ibu, menelepon wak anak tu, kanan Bapak ibadah anak tu. Ustaz nyokala do suami ustaz. Batu suaminya na wajib menganan dan kita sebagai talibatin na wajib si anak ko jangan lupa babe kadang-kadang tak kijau na menantu dak di kanan loh na anak lalai loh atulah akaran no baik dua bahagia ibu ya karena bapak ibu makanya kata Allah wa andir ashiratakal akrabin kemudian jamaah rahmatullah si anak kanalai tentu orang-orang yang kita kenal wajib kita kenal Bapak Ibu. Kalau penguasa salah, penguasa keliru, penguasa tidak lagi di jalan yang benar, mereka berada di jalan setan, maka kita wajib juga mengingat Bapak Ibu bahagia. Jadi banyak kekeliruan-kekeliruan Pak Asian kemenganaan Pak orang-orang jaya-jaya gini Ibu Bapak ya. Disangko dawak mereka santiang-santiang, hebat-hebat, orang-orang terpandang, orang-orang terpuji segala macam. Sementara perangai mereka itu perangai-perangai setan Asian kemenganaan Pak. La lingkaran setan selalu kalau boleh tu. Iko nyo kemenganaan iko, sekiranya sama-sama setan keduanya. Ku kemenang ko iko, ya ku menang ko sama keduanya la setan ba, setan menang ko setan kini di Indonesia aku. Baca roe lai. Lai keselesai Pak, ndak keselesai dulu. Makanya jawabanullah itu yang paling sulit. Manusia lah berada di lingkaran setan kini bu. Hati-hati. Makanya Bapak Ibu yang bahagia, benai dari kini Bapak Ibu. Siatu orang-orang dan daki Jawa tua. Mereka taat, mereka soleh, daki diri Allah. Seandainya mereka yang dekat dengan Allah tua dijemput oleh Allah suatu saat meninggal mereka, hendaknya mereka kembali kepada Allah dalam keadaan beriman Bapak Ibu. Kau bu ya? Jangan sampai orang-orang nandake Jawa tu mereka kembali kepada Allah keluar iman dalam hati mereka Bapak Ibu. Jemaah Bapak dan Ibu yang bahagia, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad yang terdapat di dalam surat Al-Mudassir, kum fa'anzir, ingatkanlah orang-orang yang terdekat dengan kamu. Ibu ya, tidak ada ibu apa istilahnya jenuh awak, bonsan awak, tidak ada istilah Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu yang berbahagia. Bahkan Bapak Ibu enak, dek sayangnya kau, awak kau orang yang terakhir awak tua. Kapan sayang terakhir Bapak Ibu kepada orang yang kita cintai? Di saat dia sakaratul maut. Akce Nabi lakinu
mautakum la ilaha illallah. Ajan orang nan kamati tu, orang keluarga engkau yang akan meninggal itu Nabi ajarkan, ingatkan kepadanya kalimat la ilaha illallah, supaya orang nan nakik jo engkau tu Nabi bertemu dengan engkau nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai mudi tu Bapak Ibu. Ya, sampai mudi tu. Makanya Bapak Ibu, orang kalau lah sakarat tu Bapak nak boleh awak jauh-jauh le tu. Mesti diingatkan. Itu peringatan terakhir Bapak Ibu berbahagia. Peringatan terakhir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.